يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sehat ibu-ibu. Semoga Allah muliakan kita pada hari yang mulia ini dengan ilmu yang bermanfaat. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu pulang dan perginya bukan jihad, maka telah kurang akal dan pendapatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Makanya ikhlaskan niatnya. Karena siapa? Karena Allah. Kan pengen dagang, bukan pengen moto, bukan pengen apa ya? Pengen ngapain lah, ya? Apalagi pengen makan, ya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Sholatul Mu'min. Pembahasan tentang sholat ya. Sampai halaman berapa? Sekarang 253. 252. Terakhir. Kemarin tentang doa apa? Iftitah ya. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang macam-macam doa iftitah. Ada yang Allah berkabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wasila. Ada yang pendek, lebih pendek lagi apa Bu? Alhamdulillah hamdan katsira mubarakan fi, ya. Ada lagi yang panjang seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada lagi yang kalau tahajud, ya. Apa kalau tahajud? Allahumma rabb Jibril wa Mikail. Macam-macam lah doa iftitah ini. Intinya segini banyak doa iftitah, ibu-ibu disuruh bergantian memakainya. Kadang pakai ini, kadang pakai yang ini, kadang pakai ini. Berarti ibu dapat pahala dua. Satu, jalanin sunnah. Dua, menghidupkan sunnah. Ya, karena sunnah itu banyak yang mati. Salah satu sunnah yang mati adalah doa iftitah, yang orang hafal hanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Ya, padahal doa iftitah banyak sekali modelnya. Mudah-mudahan ibu bisa hafal dua minimal. Bisa hafal 3. Tapi masalahnya adalah kebanyakan, bukan ibu-ibu yang ada di sini mudah-mudahan, itu sangat sulit sekali. Bukan sulit menghafal, bukan. Sulit mau baca kembali. Sulit mau mengamalkan. Sehingga akhirnya yang sudah pernah dibahas dia tidak ingat lagi. Ya, bukan masalah lupa, tapi karena tidak mau mengulang. Luar biasa nyatetnya banyak, ya kan? Tapi ternyata ya banyak orang yang katanya usia Pak Ustadz, enggak. Ada seorang nenek-nenek hafal Quran usia 90 tahun. Jadi masalahnya adalah kamu mau atau tidak. Mau atau tidak. Kalau mau, Allah mubadahkan. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Barang siapa berusaha di jalan Allah, Allah akan mudahkan hidayah buat dia. Saya ulangi,
walladzina jahadu fina, orang yang berusaha di jalan Allah, lanahdiyahum subulana, akan diberikan hidayah terhadap jalannya itu, akan diberikan hidayah oleh Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pada ayat ini Allah menggabungkan antara usaha dengan hidayah. Paham Bu? Jadi ayat ini menggabungkan antara apa? Usaha dan hidayah. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, siapa yang paling banyak usahanya, paling banyak dapat hidayahnya. Amin. Benar? Kalau nggak ada usaha, ya nggak ada. Betapa banyak di antara kita dapat hidayah dari kecil untuk Islam, betul? Tapi Islamnya segitu-gitu aja. Tapi betapa banyak orang yang baru masuk Islam, ketika dia masuk Islam, dapat hidayah, dia berusaha, berjuang, ngapalin, datang ke majelis talim, tanya sama asatiz, maka Allah berikan dia banyak hidayah. Maka hidayah itu harus kita pupuk. Kita ini butuh hidayah sampai mati. Cuma sayangnya hidayah yang datang kepada kita seolah-olah jadi hadiah dan nggak dikembangkan. Salah satunya hidayah dengan cara baca Al-Quran. Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara apa tadi? Usaha dengan hidayah. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, makin banyak usahanya, makin keras usahanya, makin banyak hidayahnya. Ibu-ibu sekalian muliakan Allah, tinggal seberapa keras kita mau. Ya, setan tuh seneng banget ibu Islamnya ece-ece. Benar. Udkhulu fis silmi kafa. Masuk kamu Islam dengan sempurna. Wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Apa Pak Ustaz? Ibu disuruh masuk Islam dengan sempurna. Jangan ikuti langkah syaitan. Betapa syaitan akan menggoda ibu ketika ibu pengen menjadi orang Islam yang sempurna. Benar gak? Bahkan ibu-ibu dikatain, betul? Dikatain lu ngaji Wahabi ya. Kudungannya sampai ngemper begitu. Lu pakai kaos kaki meriang ya. Ya, lu dan lain sebagainya. Ya, setannya bukan hanya jin tapi manusia. Hati-hati lu ngaji sama Ustaz Agus tuh. Ya, kenapa emang? Ya, ibu-ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu makanya saya harap usaha. Sampai hari ini saya belajar. Sampai hari ini saya ngapalin. Saya berangkat dari Bekasi 5:30. Sampai di restoran tertentu saya makan, saya ngapalin. Saya ngapalin bahkan sambil nyetir saya bisa ngapalin. Ya, saya berusaha untuk banyak menghafal dan saya berusaha untuk terus belajar sampai saya mati. Ya ibu-ibu ya, bukan amin, dengerin. Ya, amin mulu. Ya. Jadi ibu-ibu penting nih, makanya ibu-ibu diterangin nih tentang cara sholat. Oh, baru tahu kita ya, doa iftitah tuh banyak. Yuk, kita diajarin cuma Allah Akbar kabira. Astagfirullahaladzim, kita nih bodoh banget ya. 3 bulan saya ulangi lagi. Oh lagi ya. Oh, baru tahu ya doa iftitah. Ya karena nggak ada apa tadi? Nggak ada apa? Pengamalan, nggak ada mau usaha, mau bebenah. Coba kita pikir, saya harus maju, saya harus sukses dunia akhirat. Saya ini udah tua, apa yang saya banggakan di hadapan Allah? Ibadah kagak benar, khusyuk susah. Ini mau sholat kagak pada waktunya, khusyuk kagak, bacaan itu aja. Paham maksud saya Bu? Ada satu yang dibanggakan. Saya yakin nih ibu-ibu kalau mau apa tadi? Usaha. Apalagi maaf ya yang ibu-ibunya udah off, udah nganggur.
laki kagak ada. Misalnya kaki laki kagak ada, udah dibiayain sama anak-anaknya, tinggal duduk manis dia mau ngapalin, ya adanya nonton TV. Ada nenek begitu disinggung sinetron Turki marah. Daripada ikan masa nggak boleh sih Pak Ustadz? Banyak yang harus Anda kerjakan loh Bu. Yang harus Anda kerjakan tuh banyaknya luar. Target kita tuh banyak luar biasa, tapi yang baru dapat cuman berapa persen. Salman Al-Farisi berkata, al ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu banyak, waktu sedikit. Betul? Waktu kita nih sedikit loh. Jangan buang dengan nonton-nonton yang nggak macem-macem. Ya, apalagi nonton yang kagak jelas. Ya, jadi ibu-ibu sekalian melihatkan Allah, ambil kata Salman Al-Farisi, ilmu yang bermanfaat untuk agamamu. Bu, ilmu tuh banyak banget. Ibu tinggal pilih ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Sekarang coba kalau ibu Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi. Berapa malaikat? Udah salah deh tuh. Ada yang 3, ada yang 12, yang kompak berapa? Di sini berapa? 12 malaikat ngapain? Mengambil doa yang dia baca. Ibu baca Allahumma ba'id baina khotoya, itu kan kayak orang minta tobat Bu, betul? Ibu baca sholat malam bacaannya beda, Masya Allah, berarti ibu doanya macam-macam. Jadi jangan puas dengan satu doa. Ya, saya anggap semuanya umurnya sama. Yang tua seperti ibu ini, tapi hafalannya banyak, jadi muda dia. Tapi yang muda kayak ibu-ibu yang gak saya tunjuk, hafalannya susah, tua dia. Bu, nah nanti malah kalau pengajian Al-Hafiz ini harus profesional, bukan datang duduk cipika-cipiki, dapat kotak, makan, nulis status, terus kemudian pulang lupa. Aduh, capek-capekin. Bu, pengajian Al-Hafiz ini harus profesional. Apa? Serius, dengerin, nyatet, ngapalin. Malah kalau berani ada ujiannya. Kok udah masuk udah. Kok pada masuk? Yang masuk yang biasa, ya, yang biasa nyender. Nenek masuk kan? Masuk, udah cinta banget sama saya. Ya, jadi ibu sekalian nih muliakan Allah. Ya saya begitu, ya. Saya pengen nih, ini yang disampaikan gini. Aduh, saya teh banyak banget sakit hatinya. Udah ngajar teh. Ya, oh, iya banyak kan nggak apa lagi. Jadi begitu sholat radial aja udah. Tatitut gitu udah. Orang jadi udah ready. Kenapa? Ya udah dari sononya Pak Ustadz. Tadi saya ulangi, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Orang yang berjuang di jalan Allah akan Allah mudahkan hidayah untuknya menuju jalan itu. Apa kata Ibnu Qayyim? Di sini Allah menggabungkan antara usaha dengan apa? Hidayah. Berarti siapa yang paling banyak apa? Usahanya, makin banyak hidayahnya. Ngimpi ibu kalau bisa doa iftitah tanpa ngapalin, betul? Ya, kecuali ibu jadi robot, masukin USB, bisa itu. Ya. Ngimpi kita mau pengen ibadahnya benar tanpa ilmu, betul? Hati-hati Bu, ibadah banyak ternyata nggak ada ilmunya, takutnya sia-sia. Makanya saya berharap semua yang ada di sini, baik yang tua ataupun yang muda, kita berusaha semuanya benar-benar menuju ridho Allah. Mudah-mudahan sebelum kita mati sempurna Islam kita. Ya gitu loh, pengen banget loh.
Begitu meninggal udah ngerti tentang ini, ngerti tentang itu banyak. Lah ini ya sholat jenazah kagak ngerti. Habis pulang dari sholat di Masjidil Haram dia nanya sama saya, Pak Ustadz, tadi imam sholat apa ya, takbir 4 kali. Bapak jadi niatnya apa tadi? Saya bilang gitu. Ya saya niatnya ngikutin imam aja Pak Ustadz. Malah ada yang pas takbir kedua dia mau ruku. Saya tanya sholat jenazah berapa rakaat? 2, 4. Jadi dari mana? Ngaku Islam tapi nggak ngerti tentang syariat Islam. Ibu-ibu harus Islam yang apa tadi? Kafah, menyeluruh. Sekarang coba, dandanan susah syar'inya, sholat susah pas waktunya. Ya, apa yang bisa kita lakukan nanti kalau mati di hadapan Allah? Gimana kita mempertanggungjawabkan Islam yang sudah Allah berikan kepada kita? Ingat loh, Islam ini ada, Allah bisa kasih dunia sama siapa aja, betul? Allah bisa kasih dunia sama siapa aja, tapi tidak iman dan Islam. Makanya alhamdulillah, lihat Spanyol 800 tahun Islam, habis begitu kalah dalam peperangan sampai sekarang. Ya, kebanyakan bukan orang Islam. Coba kita, kalau penjajah kalah lawan Belanda, lawan Jepang, apa kita bisa sekarang ngaji kayak begini? Mungkin tiap pagi kita ngadep matahari, betul? Udah kayak di kakak bento. Maksudnya ya makanannya nggak ada kayak di Indonesia, betul? Ya, maksud saya gini loh, ya, kita ini harus syukuri nikmat apa? Islam yang Allah kasih. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kita dikasih nikmat apa tadi? Islam. Allah kasih kita nikmat Islam yang harusnya kita Islam ini kita maksimalkan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak orang pengen masuk Islam tapi bingung kemana. Dia dengerin Quran, dia dengerin azan, ini apa sih, suara apa sih, getar kayaknya hati saya dengernya. Ini bacaan apa sih? Ya Allah, lagu apa kok enak banget. Padahal Al-Qur'an mereka sangat mendambakan apa? Hidayah. Tapi ternyata kita dapat dengan begitu saja. Lahir udah apa kita? Tapi sayang kita terlalu sombong dengan nama senioritas. Begitu ada yang masuk Islam baru maaf ya Bu ya. Sini duduk sini ya. Dengerin ya Ustadznya ya. Ya. Kita udah halaman 235. Bu, kita banyak yang terlena dengan apa, nikmat apa tadi? Islam. Nikmat Islam yang Allah kasih, ya udah, yang penting KTP Islam, yang penting pakai jilbab seadanya, yang penting sholat dan lain sebagainya. Mu'alaf ini lain, nanya detail, nyatet, ngapalin. Setahun bisa kebalap nggak? Bisa. Setahun bisa kebalap tuh. Kenapa? Dia ngapalin ini, ngapalin, konsentrasi. Betapa, saya tanya sama ibu-ibu, ibu ngerasain tidur tuh kapan, ngerasain ngimpi itu kapan sih? Setelah bangun? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngimpi jelek banget. Lu udah ke kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ngeludahnya syarat ya, ada ludah sedikit, bukan benar-benar. Ya, sampingnya ada laki. Ya. Aduh ya Allah, tadi malam ngimpi enak banget. Sama Bu, kapan orang merasakan nikmatnya hidayah? Bagi orang yang baru masuk Islam. Alhamdulillah saya Islam, saya harus belajar, saya harus cari dan lain sebagainya. Kita kan udah kelamaan Islam, udah santai banget tuh. Ya seolah-olah udah paling apa Bu? Udah paling benar, seolah-olah udah sempurna. Nah, makanya ibu-ibu kata ulama, kalau orang masih belajar menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang baik. Tapi kalau dia sudah merasa paling pintar, merasa dia orang yang bodoh. Ya, maka ini ibu-ibu perlu sekali-kali ibu-ibu dimotivasi
ngaji mulu, nyatet kagak dibaca lagi. Apalagi yang tulisannya jelek, susah kagak bakalan mau baca lagi tuh. Ya, wah, ngerekam, ya harus diulang-ulang. Makanya, ya ada sebuah perkataan yang bagus, ya dari Mu'tamir bin Sulaiman bilang apa? Ishtar al-kutub. Ini dia nulis surat sama anaknya. Wahai anakku, ishtar al-kutub, beli buku. Wa ketub al-ilm, tulis tuh ilmu. Fa innal ilma yabqa wa dananir yazhab. Ilmu abadi, uang habis. Betul Bu? Ilmu abadi, uang habis. Saya kan nggak mau jadi ustazah Pak Ustadz. Emang mengaji di sini menjadi ustazah? Ini buat diri sendiri. Kalau ternyata ibu bisa mengembangkan, mengamalkan, alhamdulillah. Ya, nanti nih ibu selesai bab sholat nih, antara dua, hatam apa tamat? Ngerti? Hatam apa? Ada ibu, ini ustadz udah dibahas nih dulu. Saya tanya, ibu udah hafal? Belum. Ngerti? Kagak. Tapi kan udah dibahas. Bukan masalah selesainya. Ngerti nggak? Paham nggak? Betul Bu? Betapa banyak ustadz di sini kan sebulan 4 kali, betul nggak? Itu ilmu dikasih banyak banget. Pertanyaannya nyantol berapa? Apalagi yang ngaji sambil makan. Susah itu. Ya. Kedemen saya ngaji makan begitu, ya. Dengerin. Gimana? Ilmu mau berkah, benar nggak? Ustadznya lapar belum makan, dia makan depan. Malah ada jamaah, ya begitu saya ngajar, bulu alisnya jatuh. Dia betulin depan saya. Masya Allah, betulin bulu alis depan. Bulu mata. Aduh, kelakuan. Ada lagi yang handphonenya bisa jadi kaca tuh. Tolong dong, konsentrasi, ini mau ngaji, apa mau main-main, makanya pantas ilmunya lupa. Makanya ada jamaah saya bilang, mau jangan makan, pokoknya tulisin tuh makanan di depan tuh, jangan makan lagi ngaji. Lah saya kan datangnya telat Pak Ustadz, udah bawa pulang ke rumah tuh makanannya, ya karena biar apa ini, biar konsentrasi. Jadi ibu sekalian dimuliakan Allah, ya nih nanti nggak tahu mudah, makanya kalau udah selesai ini, karena saya pernah ada ibu-ibu yang bilang begitu, kita nih udah Pak Ustadz udah pernah dibahas Pak Ustadz. Iya Bu, udah pernah dibahas, ibu udah hafal belum? Udah ngerti belum? Kagak. Ya gimana? Kita nih bukan nyelesain buku, bukan. Kita nih sedang mendalami. Ya, jadi lebih baik Bu satu halaman ngerti, paham, hafal. Lah, beres, tamat. Jilid 2 Pak Ustadz, jilid 1 diulangi kagak ngerti lagi. Ya, udah. Nggak tahu ini berapa tahun ngaji di sini, ya. Udah was iftitah, ya pagi-pagi bikin marah aja, ya. Terus, ya. Banyakan makan saya nih. Udah ibu-ibu, sekarang baca ta'awuz. Apa? Ta'awuz itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Ada a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ada yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Nah, yang paling gampang ini apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, dalilnya apa? An-Nahl 98, lihat buku, jangan liatin saya. Fa iza qara'atul Qur'an
Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'tal Qur'an, apabila kamu baca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran di sini apa? Dalam salat apa? Al-Fatihah. Jadi karena ibu mau baca apa? Al-Fatihah, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya ya dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ya termasuk disebutkan boleh dibaca tiap rakaat. Oh lagi, ntar awas 3 bulan lagi lagi. Ya, boleh dibaca tiap. Kenapa Pak Ustadz tiap rakaat dibaca? Karena udah kepotong sama ruku, betul? Sama sujud, udah kepotong sama gerakan-gerakan lainnya. Maka begitu nanti rakaat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh. Ada juga yang membolehkan cukup 1 kali di depan. Kenapa? Cukup sekali saja. Karena ruku, sujud adalah bagian dalam sholat. Kalau saya milih tiap rakaat. Tapi ibu-ibu yang cukup apa tadi? 1 rakaat. Ustadz nggak baca boleh kan? Boleh. Ya, nggak baca iftitah juga boleh. Ya, nggak baca Fatihah, ibu mau apa sih gitu loh. Ya, jadi ibu-ibu baca ini sunnah. Ini sunnah ya. Yang kalau ibu baca mudah-mudahan setan pergi, tambah khusyuk, ya. Itu. Jadi boleh tiap rakaat atau kapan? Sekali saja. Yang ke-8, baca bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya basmalah. Kalau tasmiyah bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengerjakan salat di belakang Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bu, jadi dibacanya sir kalau imam misalnya. Kayak di Mekah ya. Cuman kan akhirnya jadi fitnah. Wah, dasar ya orang Mekah mah ya. Ya, sholat kok gak baca bismillah. Langsung alhamdulillah. Padahal baca bismillah, cuman sir pelan. Malah ada yang gini kan, kalau mau sholat gimana Bu? Istu gitu ya. Istu fa inna taswiyatas sufuh min tamamis shalah. Artinya apa tuh? Bu, apa artinya? Luruskan shafnya. Ya kan? Karena lurusnya shaf bagian daripada kesempurnaan sholat. Ada ibu-ibu, ada yang bilang begini Bu, orang Arab mah sholatnya niatnya bukan usolli ya, tapi istu gitu loh. Insya Allah itu teh bukan niat, itu lurusin shaf. Ada aja orang kita gitu ya. Orang pernah malah ada yang sujud tilawah, kan hari Jumat pas suka Bu sujud tilawah di Mekah mah sama di Madinah. Dia bukan di Mekah Madinah, harusnya memang harusnya kalau hari Jumat sholat apa? Subuh baca surat as-sajadah kan. Ada sujud tilawah. Itu orang-orang kan pada sujud tilawah Bu. Dia kagak sujud. Disangkain orang tuh pada salah kan. Ditarik sama dia. Bapak itu kirain dia salah Bu Ustaz. Ternyata semuanya pada sujud. Berarti saya yang salah. Ya, banyak ibu-ibu ya dalam amalan-amalan yang mungkin kita baru tahu, ternyata baru tahu di sana. Jadi ibu-ibu, Ustaz kalau yang baca bismillahirrahmanirrahim juga ada riwayatnya. Ya, dari siapa? Dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik. Akan tetapi Bu, yang lebih rajih bismillahnya diapain? Dipelanin. Tapi tidak menjadi sebuah perdebatan. Ngerti? Begitu ada yang imam bismillahirrahmanirrahim, gak sah tuh dia. Enggak boleh.
Ya boleh begitu. Begitu ada yang alhamdulillahirabbil alamin. Parah tuh imam tuh. Kagak baca bismillah. Baca, cuman disirkan, ya. Gak apa-apa, malah ada yang menyebutkan imam kadang mengeraskan, kadang mensirkan, ya. Jadi ibu, jadi kalau jadi imam bacanya diapain? Disirkan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, ya, itu. Dalilnya apa tadi? Dari Anas, dia berkata, aku mengerjakan salat di belakang siapa? Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Ada nggak? Ada Nek? Ada. Halaman berapa? 254, ya. Mudah-mudahan Bu, yang kita tetap belajar walaupun sudah tua. Belum tentu kita bisa kayak mereka nih, ya. Makanya jangan harus didukung, semangat ya belajar. Nomor 9, habis ibu baca apa tuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ibu baca Fatihah, ya. Lihat dalilnya. La salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak baca apa? Al-Fatihah. Hadisnya muttafaqun alaih. Baca Al-Fatihah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang mengerjakan salat, termasuk di dalamnya apa? Makmum, baik dalam salat jahriyah maupun sirriyah. Hal ini didasarkan pada riwayat hadis Ubadah radhiyallahu anhu. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Hadza ya Rasulullah. Qala la taf'al illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman la yaqra'u biha. Mungkin kalian membaca di belakang imam kalian. Kami menjawab, benar, dengan cepat dan tergesa-gesa wahai Rasulullah. Beliau melanjutkan, jangan kalian melakukannya kecuali apa? Al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak sah salat seorang yang tidak membaca. Jadi ibu, jangan baca apapun di belakang imam kalau sholatnya imamnya apa? Kencang, kecuali baca apa? Fatihah. Misalnya, lihat lagi bawahnya. Dari Muhammad bin Abi Aisyah, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allakum taqra'una wal imamu yaqra'. Qalu inna la naf'alu zalika. Qala fala taf'alu illa ayyaqra ahadukum bi Fatihatil kitab. Mungkin kalian membaca ketika imam sedang membaca. Mereka menjawab, sungguhnya kami memang melakukannya. Beliau bersabda, tidak boleh kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bu, ngerti nggak? Jadi ibu-ibu sekalian memuliakan Allah, ibu-ibu kalau lagi sholat berjamaah yang bersifat, kan ada sholat tuh ada dua, ada yang sir, ada yang jahar. Kalau yang sir apa? Duhur, asar. Maka ibu Fatihah sendiri-sendiri. Ngerti bu? Fatihah sendiri, baca surat juga sendiri. Ya, nggak sama dong Pak Ustadz suratnya. Lah emang kagak sama, karena nggak kedengeran. Ya. Terus kalau saya udah selesai Fatihah, baca surat Pak Ustadz. Ya. Terus kalau ternyata imam belum beres, gimana Pak Ustadz? Dalam kitab Ahkam Huduril Masajid disebutkan, maka baca lagi suratnya. Karena kalau ibu bengong, muncul pikiran, betul? Kan kadang-kadang gini bu, imam tuh, nerin, udah, nerin. Imam itu kadang-kadang gini, ada yang dia udah, kadang-kadang kita belum beres, dia udah ruku. Kadang-kadang
Kita sudah selesai, dia belum ruku. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya dia udah beres, udah baca Fatihah, udah baca surat, sedangkan kita masih baca Al-Fatihah? Maka begitu imam ruku, kita ngapain? Ikutin ruku. Jangan begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Allahu Akbar, ibu terusin. Nanti takut dia ngapain? Dia bangun, ibu belum apa? Belum ruku, ya. Jadi kalau ibu belum ruku, dia bangun, gimana tuh Pak Ustadz? Paham nggak? Misal gini, Allahu Akbar, ibu masih terusin aja Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Masih lama banget kan? Benar ya? Masih lama banget. Akhirnya ibu dia naik imam. Sami Allahu liman hamidah. Ibu masih di atas. Gimana tuh Pak Ustadz? Ada yang membatalkan? Batal sholatnya. Kenapa? Karena imam harus diikuti, nggak boleh diselisih. Ada yang bilang tidak sempurna sholatnya, dosa dia karena menyelisihi. Maka imam itu tidak boleh satu diduluin. Ngerti? Dua, nggak boleh bareng sama imam bareng. Pokoknya imam gerak bawa bareng. Kan sehati Pak Ustadz, ya. Gak boleh bareng. Atau lebih. Lah tadi kan udah lebih dulu. Apa tadi? Lebih lambat. Kalau tadi kan gak boleh lebih duluan dari imam, gak boleh juga bareng, gak boleh juga terlambat. Jadi pas imam ruku, kita ikut ruku. Cuman gimana Fatihah saya Pak Ustadz? Anda sudah ditanggung oleh siapa? Imam. Karena udah baca semampunya. Ya, jadi kalau ibu-ibu lagi baca Fatihah, karena ada imam yang memang bacanya mungkin cepat. Ya, gitu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Ya, jadi kita ikut ruku. Ya. Ya, apa? Terus Ustadz kalau kita lagi baca surat. Kita lagi baca surat, siapa lagi? Paham nggak? Orang Fatihah aja kita suruh ngikutin siapa? Imam untuk ruku, apalagi baca surat. Itu kalau imamnya duluan. Sekarang kalau imamnya lambat gimana Pak Ustadz? Imamnya lambat belum, kita udah baca Fatihah beres, udah baca surat pendek, dia belum ruku. Maka kita boleh ngapain tadi? Baca surat lagi. Kenapa? Tadi saya bilang dalam kitab Ahkam Huduril Masajid, kalau kita diam, bengong, akan muncul apa? Setan. Ada bapak-bapak lagi sholat bu, ya bacanya begini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, itu mah zikir. Ya, harusnya apa? Ya baca surat. Lagi sholat apa nih kita lagi ngomongin? Iya, sholat apa? Zuhur sama asar. Berarti ibu begitu imam udah belum ruku, ibu baca surat lagi. Ya, nah bacanya suratnya, makanya baca surat yang mungkin agak panjang dikit, gitu ya. Nah, ternyata imam ruku, kita belum beres. Sekarang kalau imam belum ruku juga gimana Pak Ustadz? Ya, coba ibu lihat ada nggak imamnya? Ya, takutnya kagak ada. Ya, tahu-tahu ya, karena ada ibu-ibu yang ternyata suara imamnya nggak kedengeran. Paham bu? Karena sudah tua, mic-nya mati. Tahu-tahu assalamualaikum, dia masih berdiri aja. Ya. Karena ada pengalaman ibu-ibu seperti itu. Ya, imamnya udah kemana, dia masih kemana? Karena apa? Gak kan? Ya, nah itu mah panjang ceritanya. Tapi intinya ibu-ibu, kalau ternyata imam belum, boleh kita baca surat lagi. Udah, itu kalau sholat duhur, asar. Nah sekarang kalau sholat maghrib, isya, subuh. Ketika imam baca Fatihah, ya, maka bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, Abu Malik Kamal Said Salim menerangkan boleh
baca berbarengan dengan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca alhamdulillah. Jadi setelah dia, gitulah. Jadi dia baca, kita dengerin. Setelah dia baca, kita baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini keutamaannya apa? Aminnya satu kali bareng. Benar nggak? Waladdallin. Amin. Udah, ibu tinggal dengerin doang kan surat yang dibaca. Itu cara baca apa tadi? Al-Fatihah. Boleh apa tadi? Bareng setelah apa tadi? Imam. Kalau yang banyak dilakukan oleh orang-orang, tuh handphone siapa bunyi tuh? Ya. Hatiin. Udah. Insyaallah. Insyaallah. Udah. Ya udah, nggak apa-apa dah ya. Ya, nih, dah, Bu. Serius, ya. Serius. Apa tadi? Sampai mana? Hah? Nah, yang kedua, ibu baca Fatihahnya setelah waladdallin amin, baru baca apa tadi? Al-Fatihah. Ya, baru baca Al-Fatihah. Nah, ini kebanyakan saya termasuk yang mengambil ini. Ya, maksudnya apa Pak Ustadz? Saya tetap baca Al-Fatihah walaupun itu imam sudah baca apa tadi? Al-Fatihah, karena hadis ini tadi yang sudah dibaca. Jadi Nabi melarang kita baca apa tadi? Apapun di belakang apa tadi? Imam, kecuali apa tadi? Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah tetap dibaca walaupun kondisi kita sebagai makmum, walaupun itu sholatnya apa? Sholat apa tadi? Sholat jahriyah. Tapi ada juga pendapat yang menyebutkan, ya seperti pendapatnya Syekh Albani, yaitu bacaan kita kalau jahriyah ditanggung oleh siapa? Imam. Ya, tapi saya ikut pendapat pemilik kitab ini, saya tetap baca apa tadi? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kenapa? Karena Nabi melarang apa tadi? Baca apa tadi? Apapun selain apa tadi? Al-Fatihah. Ntar pertanyaannya di belakang, ya. Intinya ibu-ibu pahamin dulu. Ibu mau nanya apa? Lah, aminnya 2 kali berarti, ya. Ya, kalau makanya kenapa tadi yang barengan itu tadi? Karena aminnya berapa tadi? 1 kali. Tapi kalau misalnya ini berarti aminnya berapa? 2 kali. Ya. Jadi ibu sekalian muliakan Allah, ada beberapa perbedaan pendapat. Ada juga setahu saya mazhab Abu Hanifah itu diam aja kalau sholat. Semua diwakilin oleh siapa? Imam. Semuanya. Jadi rakaat ketiga, keempat juga diam. Nah, kita nggak begitu. Kalau yang kedua, imam baca Fatihah, kita juga baca Al-Fatihah. Pas rakaat ketiga, keempat, berarti baca sendiri. Kalau yang berpendapat tadi diwakili nama siapa tadi? Imam, rakaat pertama sama kedua aja kan? Ketiga sama keempat baca sendiri-sendiri. Saya ambil yang baca di setiap apa tadi? Rakaat. Walaupun imam sudah baca apa tadi? Karena hadis yang mana tadi? Hadis yang mana tadi? Hadis yang ada tadi udah dibaca. Jangan apa tadi? Mungkin kalian membaca ketika imam sedang membaca, mereka menjawab sungguhnya kami memang melakukannya. Beliau bersabda, "Fala taf'alu illa yaqra ahadukum bi Fatihatil Kitab." Tidak boleh kecuali salah seorang dia kala kalian membaca apa tadi? Jadi hanya boleh baca Al-Fatihah kalau sholatnya apa tadi? Jahriyah, sholatnya kencang. Misalnya kasus-kasus yang lain misalnya,
Misalnya ibu, kalau tadi kan lagi sholat sirriyah ya, duhur asar. Sekarang lagi sholat maghrib, ibu baca imam waladhdallin amin, ibu baca apa tadi? Al-Fatihah kan? Ternyata baru sampai maliki yaumiddin, imam ruku, ibu ngapain? Ikut ruku. Ya, ya. Baru an'amta alaihim, ibu ikut ruku. Kenapa? Nggak boleh menyelisihi apa? Imam. Ya, nah itu tadi tentang sholat sirriyah dan jahriyah. Tapi kalau ibu sholat yang berjamaah ya, sekarang kalau ibu sholat sendiri, ya ibu baca Fatihah. Ya, baca Fatihah, ya biasa aja sama. Jadi saya mengambil pendapat yaitu tetap membaca apa tadi? Al-Fatihah di setiap rakaat walaupun sholat apa? Sirriyah atau jahriyah berjamaah. Ya, termasuk kalau sholat sendirian. Oke, itu tentang Al-Fatihah. Terus jadi tadi Abu Hanifah dalilnya apa? Ya, itu kan tadi saya bilang ya. Nanti itu memfikir 4 mazhab ya. Ini aja yang ada di sini. Ya, karena tadi sudah diwakili oleh siapa tadi? Imam. Ya, makanya kita nggak ambil apa? Nggak ambil pendapat. Kita ambilnya apa? Hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu pengen lengkap, pengen tahu lebih dalam, silakan baca kitab Shahih Fiqh Sunnah. Ya, karya Abu Malik Kamal As-Said Salim. Di situ ada perbedaan pendapat tentang orang yang hukum baca apa tadi? Al-Fatihah. Termasuk diungkap ada 3 pendapat yang saya sudah sebutkan tadi. Saya nggak mau terlalu susah buat ibu-ibu. Ya, ntar ibu-ibu bengong. Ya, kesusahan. Mungkin kalau ibu ini kan pinter nih. Ya, silakan baca. Saya silakan baca buku apa tadi? Shahih Fiqh Sunnah. Bu Kirana udah hafal buku itu. Ya, bahkan dia rajin ngetiknya. Bu, ibu siapa namanya? Nah tuh, sama Bu Kirana yang ini tuh. Asisten saya jurusan Bekasi dia. Asisten saya jurusan Bekasi. Minta sama dia dalil-dalil dari kitab Shahih Fiqh Sunnah tentang orang yang berdalil baca Fatihah, yang tidak baca Al-Fatihah, termasuk yang diem aja semua diwakili oleh imam. Itu ada di kitab Shahih Fiqh Sunnah. Ya, saya nggak mau terlalu panjang di tempat ini karena takut ibu-ibu bingung kan. Yang gampang-gampang aja. Ya. Baik yang mau tapi yang mau cerdas, mau tanya, mau bukir anak punya kopiannya, punya catatannya, bahkan dia bisa nanya sama Syekh Google, ya. Ya Bu. Iya kan kata Nabi tadi, jangan baca apapun malah kalau di kitab Tamamul Minnah, orang-orang dulu itu bisa baca sambil dengerin. Misalnya gini, imam baca nih, terus salah, dia bisa benerin. Luar biasa ya. Misalnya imam baca, ya ibu kan karena nggak hafal, ya mau benerin gimana kan itu loh. Misalnya imam baca surat apa nih, ya Sabbisma rabbikal a'la, tiba-tiba salah. Maka misalnya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Misalnya saya lagi baca Maliki, baca Fatihah kan? Imam baca apa tadi? Surat kan? Tiba-tiba salah. Saya boleh berhenti Fatihah saya terus ngapain? Betulin imam. Setelah udah dibetulin ngerti, maka saya ngapain? Lanjutkan lagi. Udah keren banget ya. Ya, mudah-mudahan ibu bisa begitu ya. Ya. Iya, perempuan nggak bisa ya. Ini ngomong laki aja, yang normal aja ya. Ya, ngomong laki aja. Ya kalau perempuan ya kalau suaminya bisa. Betul nggak? Kalau suaminya salah benerin ya. Dah, ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu sekalian melihatkan Allah, kalau berarti Ustadz ya, jadi gini, jangan menyalahkan pendapat yang mengatakan Fatihahnya diwakili oleh siapa? Imam untuk rakaat pertama dan keberapa? Kedua. Ketiga, keempat baca sendiri-sendiri ya. Tapi saya ambil yang ini, gitu loh. Ya, yaitu apa tadi?
baca Al-Fatihah ya di rakaat pertama dan kedua. Ya, termasuk pendapat Syekh bin Shalih Al-Utsaimin dan termasuk juga beliau Syekh Wahab Al-Qahtani. Ya, jadi baca Fatihah di setiap rakaat. Nah, nanti kalau Ustadz makanya kita baca Fatihah, nanti setelah selesai baru dengerin apa? Suratnya. Ya. Kalau bisa tadi, begitu imamnya salah, kita boleh ngapain? Berhenti bacaan kita benerin. Ya. Tapi memang itu butuh apa ya? Butuh hafalan, butuh ini ya. Dah, jangan sampai kita betulin imam macet kitanya. Ya, sampai di mana tadi kan itulah. Ya, dah. Terus tentang Al-Fatihah kita masih lanjutkan. Bacaan Al-Fatihah itu menjadi gugur bagi orang yang apa? Masbuk, yang mendapatkan imam sudah keadaan apa? Ruku. Hal ini dasarkan pada hadis Abu Bakrah. Coba lihat, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi SAW sedang beliau tengah ruku. Dia pun ruku sebelum sampai di barisan. Lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda, Zadakallah hirsan wa la ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambahkan semangatmu, tapi jangan ulangi. Maksud jangan ulangi lagi, dalam kitab Tamamul Minnah disebutkan jangan ulangi tergesa-gesanya. Jadi gini Bu, nih lihat. Imam kalau masbuk, imam masbuk, makmum kalau masbuk. Saya nyerangin yang simpel aja ya. Kalau ibu pengen pendalaman lebih dalam boleh ya. Pendalaman fikih tempat mazhab ya. Nanti silakan ya, akan banyak sekali ilmu di situ. Tapi saya nerangin yang gampang saja. Ketika imam lagi ngapain? Ruku, ibu baru datang kan? Apa yang ibu lakukan? Ikut ruku kan? Ya. Dapat rakaat? Dapat. Walaupun belum baca apa tadi? Kenapa Pak Ustadz? Karena Abu Bakrah ini tidak disuruh ngulangin sholat sama Nabi. Paham? Semoga zadakallah hirsan, Allah nambahkan semangat buatmu, tapi jangan diulangi. Maksudnya jangan diulangi, bukan jangan diulangi begitu, tapi jangan tergesa-gesa. Karena dalam kitab Tamamul Minnah, Syekh Abdurrahman Al-Azazi menyebutkan dalam riwayat lain datangnya dengan tergesa-gesa. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan berarti makruh tuh Pak Ustadz. Begitu tuh, gitu loh, ya. Makanya ibu sekali menaikkan Allah, intinya dibolehkan orang ikut imam dalam keadaan masbuk. Masbuk itu apa tadi? Terlambat. Imamnya udah ruku, dia baru ngapain? Datang. Nah sekarang gimana Pak Ustadz kalau imam lagi begitu? Sekarang kalau imam lagi sujud, coba. Dapat rakaat ya? Karena ada kan orang Bu, imam sujud dia diam aja. Nggak sujud Bu, ntar juga bangun dia. Ntar juga bangun dia, ada. Padahal Bu, dengerin. Dalam kitab Ahkam Huduril Masajid disebutkan, ketika imam sujud, ibu Allahu Akbar ikut sujud. Nggak dapat rakaat, tapi dapat satu ampunan dan satu derajat naik. Apa dalilnya Pak Ustadz? Man sajda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anhu hattiyah. Barang siapa yang sujud, maka satu dosa diampuni, satu derajat naik di hadapan Allah. Walaupun gak dapat apa tadi? Jadi begitu imam sujud, Allahu Akbar, gak pakai ruku, langsung sujud. Tapi gak dapat apa? Rakaat. Nah yang mau kita bahas gimana kalau imam lagi apa? Ruku. Misalnya ibu lagi ke masjid sholat tarawih atau sholat yang ibu-ibu kan bagus di rumah kan? Ya sholat di rumah. Tapi kalau memang mau ke masjid boleh, asal ada syarat-syaratnya kan? Gak boleh pakai parfum ibu-ibu kalau ke masjid. Gak boleh dandan kayak orang jatuh dari motor ya. Merah gitu lah ya. Atau nggak boleh juga masjidnya yang bercampur. Kalau bisa ada pintu keluarnya ya. Kalau bisa agak besar. Syukur-syukur ibu sama suami berangkatnya minimal izin sama suaminya. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan dilarang wanita yang ingin meramaikan rumah
Allah. Tapi lebih baik ibu di rumah kan. Tapi suatu saat mungkin ibu pernah sholat ke masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau lagi tarawih, atau memang diajak suami, atau nganterin anak kemana? Ke masjid, ya. Maka ibu-ibu sekalian ikut sholat di masjid. Tiba-tiba ibu temukan imam dalam keadaan apa? Ruku. Maka ibu langsung lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali takbirnya? 2. Takbir ihram, takbiratul ihram dengan takbir apa? Ruku. Yang kedua, lihat. Allahu Akbar, langsung ruku. Takbirnya berapa kali? 1. Takbiratul ihram saja. Ya, takbiratul ihram digabungkan dengan takbir ruku. Ya. Kemudian tapi barnya itu di atas. Ngerti nggak? Misalnya jangan begini nih, Allahu Akbar, barnya di bawah. Karena takbiratul ihram diri apa ruku? Diri kan. Nah, ini diungkap juga di kitab Shahih Fiqh Sunnah tentang permasalahan itu. Jadi gini, jangan sampai bagusnya akbarnya itu di atas. Karena takbiratul ihram kan di mana? Di atas. Jadi jangan Allahu Akbar gitu loh. Barnya di bawah. Jadi harusnya Allahu Akbar baru ngapain? Ruku. Yang penting selesaikan dulu Allahu Akbar di atas baru ruku. Jadi kalau yang pertama takbirnya berapa kali? Kalau ini berapa? Yang ketiga, gimana Pak Ustadz kalau yang dilakukan Abu riwayat ini, ya, riwayat dari siapa? Dari Abu Bakar ini, ya. Jadi dia jalan sambil ruku. Paham Bu? Imamnya lagi ruku, mungkin beberapa meter lagi dia sampai Allahu Akbar. Boleh? Tadi kan kata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambahkan semangatmu, jangan diulangi. Nah, jangan diulangi lagi, ulama akhirnya debat. Ada yang bilang enggak sah tuh. 2, sah, tapi jangan diulangi lagi, makruh, termasuk beliau bilang. 3, saya ambil yang ketiga, boleh tapi jangan tergesa-gesa. Nanti Bu, dan saya pernah praktek begitu. Tapi awal praktek saya lihat-lihat kanan kiri dulu. Kenapa Pak Ustadz? Karena orang takut kalau kagak ngerti. Orang ngapain itu? Ruku sambil jalan. Tapi deket loh, bukan dari pintu masjid. Paham Bu? Apalagi dari pintu gerbang. Ya, ngerti Bu? Ibu mungkin belum pernah ngelihat orang ruku sambil apa? Nih, imam ruku, ya udah, Allahu Akbar. Takutnya saya jalan kan dia udah diri, berarti nggak dapat 1 rakaat, betul nggak? Makanya di riwayat Abu Bakar ini, Allahu Akbar, dia jalan. Makanya kata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, jangan ulangi. Ulama menafsirkan banyak sekali. 1, nggak sah. 2, sah tapi makruh, jangan diulang. 3, sah, cuman nggak boleh apa tadi? Terburu-buru. Nah, di sini bilangnya makruh, tapi di kitab lain seperti Tamal Muminah sah. Dia nyutip riwayat lain, jangan apa tadi? Terburu-buru. Karena ada orang kan Bu, masuk ke situ terburu-buru, saking pengen dapat apa? Rakaat. Untung nggak keserimpet. Yang ribet kalau udah dia terburu-buru baca niat lagi. Allah Akbar gitu. Ya, makanya jangan, udah langsung aja. Tak Allahu Akbar. Berapa kali takbirnya? 2 atau Allahu Akbar langsung ruku. Akbarnya di mana? Di atas atau tadi ngapain? Jalan. Allahu Akbar. Nah, Ibu boleh sekali-kali ngelakuin itu, nggak apa-apa. Ya,
Tapi hati-hati ada kesombongan. Keren nih gue nih ya, mantap deh. Bisa ngamalin begini nih gue nih. Dia sombong dia jadinya. Ya, boleh ya. Jadi ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang makruh, ada yang bilang sah. Karena Nabi nggak nyuruh dia ngulangin apa? Salatnya. Ya, berarti ini dalil Al-Fatihahnya ditanggung siapa? Imam, karena dia nggak sempat baca, karena Abu Bakar tidak disuruh ngulangin salatnya. Jadi ibu sekalian melihatkan Allah. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, saya pas lagi Allahu Akbar, pas lagi ruku, tangan udah sampai sini, tiba-tiba imam berdiri, gimana tuh Pak Ustadz? Paham nggak Bu? Ya, tapi imam sebenarnya boleh nungguin nggak sih? Boleh nungguin nggak? Misalnya nih saya jadi imam nih, terus ada ibu-ibu datang, batuk-batuk ya. Saya kan paham, ini nenek ini mau sholat nih, ya apalagi dia ngomong kali, tungguin saat gitu loh. Boleh nggak nungguin? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempercepat sholat karena dengar tangisan anak kecil. Mempercepat sholat saja boleh, apalagi memperlama untuk nungguin orang. Itu ada di kitab Sahih Fikih Sunnah. Jadi ibu-ibu ya nggak apa-apa, karena kan apa sih, kalau setahu saya pernah sholat di waktu itu saya tinggal di Mesir, pernah sholat bareng sama orang-orang Mesir. Emang rukunya lama orang sono, lama Bu. Kalau di kita kadang suka cepat ya, lama gitu ya. Jadi kita bisa nyantai ya, datangnya nyantai ya, karena kan tadi dia ninahnya, bacanya tuh bisa Subhana Rabbil Azim, kemudian mungkin ditambah dengan doa yang lain. Kan doa suruku kan banyak kan. Dan sholat itu boleh seimbang antara berdiri dengan rukuknya, paham Bu? Misalnya dirinya 1 menit, rukunya pun 1 menit ya. Jadi ibu-ibu sekalian, termasuk di dalam sholat gerhana itu seimbang semuanya ya. Dah kembali lagi, jadi kalau imam lagi ngapain tadi? Imam lagi ruku, kita datang Allahu Akbar, pas tangan udah di sini baru begini nih, imam udah naik. Gimana tuh Pak Ustadz dapat? Dalam kitab Ahkam Hudurul Masajid disebutkan karena tangannya udah di sini kan, maka itu dapat, walaupun dia belum sempurna apa? Rukunya, gitu kan. Jadi Allah kan udah gini duluan, nah kan sempurnain kan ya. Oleh karena itu alangkah bagusnya kita ke masjid dalam keadaan awal waktu, buat laki-laki khususnya. Tapi kalau terjadi hal seperti itu ya, terjadi seperti itu, maka takbirnya berapa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar tapi akbarnya di mana? Di atas baru ruku, atau tadi berjalan sambil ruku ya. Saya kurang lebih pernah melakukan 3 kali atau 2 kali ya, seperti itu ya. Tapi awal-awal saya juga agak canggung ya, karena takut tadi ada yang lihat ya. Kalau ngelihat nanti apa katanya gitu loh, ini orang aneh nih, sesat nih gitu loh ya. Karena manusia itu musuh bagi sesuatu yang belum tahu, betul? Suka ngatain gampang, apalagi mulutnya ember. Wah tuh ini jadi fitnah ya. Tapi kemudian bismillah kerjain ya, memang sunnah kan. Maka kalau ada yang nanya ya kita jawab boleh Bu ya, untuk supaya dapat rakaat. Yang penting jangan apa tadi? Terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi Syekh Wahab Al-Qahtani memasukkan dalam bab makruh. Makruh apa tadi? Ruku sambil apa tadi? Jalan. Kalau ulama yang lainnya yang nggak boleh, yang makruh itu kalau apa tadi? Tergesa-gesa. Oke, itu tentang pernak-pernik baca Al-Fatihah. Lihat lagi halaman 255. Nabi SAW tidak menyuruh orang tersebut mengganti apa? Rakaat yang tertinggal dan tidak sempat baca Al-Fatihah padanya. Ya, ini dalil berarti dapat apa?
1 rakaat. Coba Al-Fatihah dulu deh biar beres nih. Ada pertanyaan tentang Al-Fatihah. Jadi pada saat surat yang di share tadi itu kita baca ayat ya setelah baca Al-Fatihah. Baca surat setelah baca. Oh iya dong. Kalau Ya. pada saat yang bersuara enggak. Enggak, ya, karena tadi tugasnya cuman baca apa tadi? Al-Fatihah. Kayak Al-Fatihah. Terus tapi kalau sholat sir karena nggak kedengeran, kita apa? Baca surat, ya. Dan keutamaan baca surat itu luar biasa, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Banyak keutamaannya, ya, banyak. Nanti baru kita bahas ini. Coba Al-Fatihah dulu, ada yang bingung nggak? Tentang baca Al-Fatihah, yuk. Ngerti? Bagaimana ketika misalnya kita jadi makmum di mana imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya itu tidak mahar, tidak sesuai mahar. Ya, makanya Atau gimana? imam itu satu orang yang pandai dan banyak hafalan Al-Qur'annya. Makanya suka agak miris juga lihat imam. Maka ada satu masjid yang saya nggak mau sholat di situ, karena cepet banget. Itu kunci dia yang megang, kunci masjid gitu. Kita sholat sunnah ditungguin, ya, karena dia yang megang kunci. Allah, udah itu bu, barnya tuh lama banget. Allah, Loh, kita kan bingung nih udah mulai apa belum? Begitu udah agak lama, buar. Ya, nah kita kan jadi bingung. Kita mulai apa belum? Gitu. Karena kalau yang bagus kan Allahu Akbar. Ini enggak Allah Akbar. Iya lama. Kita jadi wah, maka kalau sholat di masjid itu udah harus siap-siap gitu loh. Harus siap-siap apa? Nungguin. Jangan sampai dia baru Allah, kita udah. Lah kita kan cepat. Allahu Akbar, ya kan? Ya enggak? Allah Akbar. Ya lama itu loh. Terus begitu ruku, wah, ya Allah, wah kita, ya. Nah, gimana kalau kita melihat kita boleh saja sholat sendiri, ya, karena sholatnya tidak apa tadi, tumanina, apalagi bacaan Fatihahnya salah. Bu, kalau ada imam kelamaan, boleh nggak ibu tinggalin imamnya? Lama. Pernah dengar nggak? Ada cerita imam dipukul sama jemaah. Masya Allah, imam ditampar sama jemaah. Itu terjadi zaman dulu. Saya lupa di zaman Khalifah siapa. Ada cerita imam ditampar sama jemaah. Kenapa? Imamnya sholat subuh, itu dia baca Al-Baqarah. Kirain jamaah mungkin Al-Baqarah 20 ayat, 30 ayat. Ternyata sampai habis. Rakaat kedua disangkain baca Al-Ikhlas. Yang pendek biasanya ya. Ternyata baca Al-Imran. Sampai selesai dan matahari hampir terbit. Akhirnya bu, pas at-tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia diri ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, saya rasa sholatnya kita ulangi lagi. Kenapa? Saya lupa belum wudu. Jadi imamnya ternyata belum apa? Langsung akhirnya ada jamaah ngaparin. Nampar, udah capek-capek gitu loh. Capek-capek ngapain? Panjang banget kan? Al-Baqarah, Al-Imran, ternyata disuruh ngapain? Suruh ulangi lagi, dia belum. Waduh, lupa. Nah, ini kejadian zaman dulu, kisah nyata. Imam ditampar oleh jamaah, ya. Nah ini ibu. Nah sekarang kalau ada imam yang lama, pernah terjadi zaman Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Huzaifah al-Yaman. Dia sholat isya. Jadi dia udah sholat sama Nabi di masjid, jadi makmum. Kemudian sampai ke daerahnya belum pada sholat isya, ini dia jadi imam. Dia baca Al-Baqarah. Sedangkan di antara makmum ada yang pengen ngasih makan ontanya. Akhirnya dia membatalkan, ya. Nah ada yang bilang dia sholat langsung sendiri. Ada yang dia bilang membatalkan, maksudnya membatalkan sholatnya lalu sholat
sendirian. Ya, akhirnya cerita itu datang didengar oleh siapa sahabat, lalu akhirnya Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya, ya, disuruh baca surat yang yang sedang lah, ya, seperti Sabihis, ya. Nah, berarti itu kan makmum itu ninggalin apa? Imam, karena imamnya lama, padahal kan bagus, Bu. Tapi karena punya kebutuhan. Nah, sekarang kalau ada imam bacaan Fatihahnya nggak bagus, ya, alhamdulillahirabbil, maaf, ngalamin, kan ada tuh, ngalamin, ya, terus panjang terus bacaannya banyak yang ihdinas sirat, bukan syad, ihdinas siratal mustaqim, siratal wala an'amta, harusnya kan an'amta, ada alif dulu baru ain, an'amta gitu ya. Dan banyak kesalahan-kesalahan lainnya yang fatal. Maka boleh saja Anda ngapain? Tinggal Anda sholat sendiri. Kenapa? Ya, karena imamnya bacaannya tidak bagus. Karena ini baca apa tadi? Al-Fatihah. Ya, nah ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, saya pribadi pernah seperti itu, melihat akhirnya udah saya pulang. Ya, ternyata Bu, makanya masjid itu harus punya imam rawatib yang memang menguasai Al-Quran, ya, kemudian juga dia bisa sunnah-sunnah dalam sholat, ya. Kemudian lagi akhlaknya baik, ada kriterianya lah seperti itu, ya. Makanya ibu-ibu, saya nggak tahu nih kalau ibu-ibu dites Al-Fatihahnya nih kira-kira apa saya akan apa bagus, apa begini itu ya, saya kasih WA-nya begini atau begini atau monyet tutup mata, ya. Karena maaf saya nggak berprasangka buruk, banyak sekali ibu-ibu yang Fatihahnya itu coba belum menguasai. Ibu banyak kan sekarang di Android tinggal dengerin syekh ngaji baca Al-Fatihah, ya, coba bacanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dengerin ya, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin, dicepetin. Ada juga yang Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas Shad apa shin? Sin apa shad? Shad apa sin? Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf bukan kaf. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta apa am'amta? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala ghairil maghdu apa maghdu? Dal apa dot? Dot. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya nggak ngecek Fatihah ibu renungkan saja. Kalau ternyata ibu salah, Masya Allah, ibu harus perbaiki. Ya, kalau dites kan nanti minder. Apalagi saya buat pengumuman. Ya, bulan depan tes Al-Fatihah. Udah dah, ya, pada nongkrong di kolam renang tuh pada, ya, dah. Saya pernah Bu, maaf ya, saya pernah tes jamaah soalnya baca ayat kursi. Makanya kenapa kalau baca Quran itu yang satu baca, yang lain dengerin. Fa iza quri'al Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran dengarkan, perhatikan. Berarti yang baca satu ya, yang lain ngapain? Tapi banyak orang suka baca Quran barengan. Walhasil yang salah gak ketahuan siapa yang betulin, kagak ada.
Ada nenek-nenek, maaf, salut dengan nenek ini. Rajin taklimnya, mungkin udah 80-an umurnya. Ada yang 80-an di sini? Ya, di tanah kusir banyak mungkin, ya. Nah, Bu, saya tes. Yasin hafal, Al-Muluk hafal, Al-Waqiah hafal, Al-Kahfi saya enggak ini. Pokoknya ada di Majmu' Syahid dulu tuh. Al-Waqiah, Al-Muluk, As-Sajadah apa? Tapi hancur semua bacaannya. Enggak pakai kas, enggak pakai panjang pendek, karena dia bareng-bareng. Dites baca Yasinnya, hafal, tapi salah. Karena bareng. Termasuk waktu itu saya tanya guru ngajinya, salah juga. Baca apa tuh dulu ayat kursi? Kenapa kok salah? Inilah biasa baca bareng-bareng Pak Ustadz. Jadi makanya ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang perempuan nanti bisa maksudnya apa? Ya, mungkin gini. Mungkin nanti bisa Bu Kirana atau ibu-ibu siapa yang kenal istri saya, ya bisa suruh rekam suara dia baca Al-Fatihah. Udah ya, kalau ibu dengar saya kan terlalu bagus lah ya. Ya, mungkin atau ibu dengerin dari dia. Ya, bacaan apa tadi? Al-Fatihahnya. Please Bu, yang bagus baca Al-Fatihahnya. Ya, saya nggak mau ibu datang ke akhirat, ya, merasa pede banget. Sholatnya udah banyak, tahajudnya rajin, witir, duha, semua dikerjain lah. Tapi ternyata kunci daripada sholatnya nggak punya, rusak kuncinya, yaitu Al-Fatihah. Jangan sampai waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Tatkala amalnya diperlihatkan, amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Atau seperti di dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 103 ayat 104. Merasa amalnya banyak, ternyata amalnya enggak ada. Ya, makanya ibu sekali menaikkan Allah, itu bicara mungkin akidah, hati-hati dengan syirik ya, karena syirik itu bisa menghapuskan amal. Ya, itu buat. Tapi intinya yang kita bicarakan sekarang adalah tentang Al-Fatihah. Ini rukun sholat. Ustaz, saya lagi sholat lupa baca Al-Fatihah rakaat pertama. Nggak tahu nih sholat tanggal berapa dia tuh. Ya, lupa baca apa? Al-Fatihah rakaat pertama. Ingat rakaat kedua gimana tuh Tat? Tidak perlu diulang, maka yang pertamanya hilang. Ngerti Bu? Jadi rakaat keduanya jadi berapa? Pertama. Paham? Rakaat keduanya jadi yang pertama. Kenapa? Karena rakaat pertamanya nggak baca Al-Fatihah. Iya, berarti nggak bisa tahiyat rakaat kedua, paham nggak? Jadi yang kedua tuh dianggap rakaat ke-1, paham Bu? Ya, jadi dianggap hilang. Apa dianggap apa? Hilang. Rakaat apa? Pertamanya, karena dia nggak baca apa? Ngerti nggak? Ya tahiyatnya berarti nanti lagi tahiyat rakaat kedua yang benar, paham nggak? Ngerti nggak? Nih, lupa nih pas rakaat kedua, astagfirullahaladzim, dalam hati belum baca Al-Fatihah, berarti rakaat kedua ini jadi pertama. Berarti nanti nggak tahiyat dong. Nanti setelah rakaat berikutnya baru tahiyat. Ngerti nggak? Dah. Iya, ntar dulu. Satu-satu. Terus yang kedua, kalau ingatnya lagi sujud gimana Pak Ustaz? Paham Bu? Lagi sujud ingat, maka bangun lagi ke atas. Baca apa? Al-Fatihah. Ngerti? Atau lagi ruku, Allahu Akbar. Misalnya Allahu Akbar, langsung inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Enggak baca apa dia? Al-Fatihah. Entah bengong atau apa, enggak ngerti. Pas ruku ingat, maka balik lagi ke atas, baca apa? Al-Fatihah. Ingat udah selesai, ulangi. Ya, kalau ingatnya udah apa tadi? Selesai, ulangi sholatnya. Ya, ulangi. Dah.
Apa lagi? Lagi ngimamin. Ya berarti tadi sama aja. Berarti dia naik lagi rokaat, misalnya ingatnya lagi sujud atau lagi ruku, naik lagi, ulangi baca apa? Al-Fatihah. Kalau udah rokaat kedua, maka rokaat pertamanya apa tadi? Hilang. Berarti keduanya jadi rokaat pertama. Ya. Kalau tadi udah ruku terus baru ingat Al-Fatihah terus kita atau langsung sujud. Enggak lah, ruku lagi. Saya ulangi, ingat lagi ruku nih. Nah, kalau ibu bilang aduh belum, batal. Paham? Aduh belum, maka batal karena apa? Ngomong ya, makanya jangan latah. Ini ada cerita ibu-ibu, ampun deh ibu-ibu nih. Ada cerita Sohibul Bait, kan biasa kajian di rumah dia. Otomatis ibu-ibu, saya orang-orang kan ustadz ke masjid kan. Akhirnya ibu inilah Sohibul Bait jadi apa? Dengerin, jadi apa? Jadi imam. Pas lagi rokaat ketiga dan keempat itu lupa Sohibul Bait. Akhirnya pas lagi at-tahiyat dia lupa nih, bingung nih tahiyat ada ketiga apa empat. Dia nanya sama sebelahnya, udah keberapa ya, keempat apa ketiga ya? Sebelahnya jawab udah keempat. Otomatis jamaah yang dengar begitu langsung sholat masing-masing dia lanjutin karena ngobrol berdua itu. Ada yang begitu ya? Ya, saya juga dengarnya. Ya. Ada lagi ibu-ibu lagi sholat karena kudungannya panjang, begitu lagi bangkit dari sujud, ini ketarik. Aduh. Ya, nggak boleh bohong loh ceritanya, Pak. Ya, ini cerita-cerita yang saya dapat dari ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ya jangan lemes. Orang lagi sholat nanya sebelah, yang begonya yang sebelah jawab gitu loh. Udah tiga, udah dia ya. Ya ibu, dah. Jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu selesai sholat lupa baca Fatihah rakaat ketiga atau keempat, maka karena udah salam kan, maka ulangi sholatnya. Tapi kalau lagi masih dalam sholat, tinggal yang lupa diganti. Ya, nanti baru sujud sahwi ya setelah salam, karena dia pasti udah lebih kan sholatnya. Ya, dah itu pernak-pernik tentang Al-Fatihah. Coba siapa yang menanya tentang Al-Fatihah? Yang lain? Ya, enggak apa-apa, insyaallah. Asal jangan berbicara, ya, berbicara. Ya, refleks mungkin ya itu. Ibu-ibu sekalian, nanti cek lagi di rumah ya. Baca apa tadi? Fatihahnya. Mau dites? Mau dites satu-satu? Saya juga nggak enak ngetesnya. Tapi ibu-ibu tolong kalau memang ada ibu-ibu yang mau belajar, mungkin ada ibu-ibu di sini yang sudah pintar baca Al-Fatihahnya, ya. Sebenarnya gini Bu, ini kan penting, ini rukun sholat Al-Fatihah ini. Makanya kalau ada yang datang pagi-pagi, ini kan kita ngaji jam 10 paling telat. Ibu datang jam 8, jam setengah 9, mungkin silakan belajar baca apa tadi? Al-Fatihah. Nanti ibu-ibu yang sudah lancar baca Fatihahnya mungkin bisa nungguin di sini. Ya, ada beberapa ibu-ibu yang saya lihat memang sudah fasih dalam baca Al-Fatihahnya. Ya, nah, mungkin Ibu Kirana nanti bisa dites sama Bu Kirana atau ibu yang sudah lancar, ya. Nah, ada Ustazah Kirana di sini, ya. Nanti yang udah bisa Bu, tolong tes. Kalau dites sama saya kan malu Ibu. Dikatain lagi mau Ustadz gitu loh, ya. Ya. Nah, nanti bisa. Kalau ibu nggak malu juga, ya udah rekam, nanti saya rekamin. Ya, mungkin Ibu Kirana nanti minta ke istri saya, dia baca Al-Fatihah, nanti ibu-ibu yang punya apa? WA, WhatsApp, nanti ibu dengerin dah.
Karena ini kuncinya sholat, ya, rukunnya sholat. Ada? Oh iya, ya. Ya, ada lagi yang nanya tentang Al-Fatihah. Kalau banyak Al-Fatihah kita dulu jelek misalnya, terus sekarang udah dibenerin udah bagus, yang dulu sholatnya nggak. Ya, wallahu a'lam. Ya. Misalnya dulu Fatihahnya hancur, amburadul. Sekarang kan udah bagus Pak Ustadz. Gimana? Ya, mudah-mudahan sholat yang sekarang menutupi kesalahan sholat yang dulu. Makanya rajin qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu kan menyempurnakan sholat kita. Ya, ya, bicara sholat, maaf ya Bu, sampai ada seorang anak muda datang ke saya minta tulisin doa Rabbana Atina, tapi pakai Latin karena dia nggak bisa baca Al-Quran. Dengar sekolahnya sih hebat banget di luar negeri gitu. Nah, ibu-ibu ya, dan saya pernah juga dengar ya bapak-bapak baca Al-Fatihah dan banyak salahnya. Makanya ibu-ibu sekalian muliakan Allah, tolong diperhatikan masalah sholat ini, khususnya dalam masalah apa tadi? Al-Fatihah. Karena ini rukun sholat. Baik. Terus batalin sholat kenapa? Ya sudah, keluar aja. Keluar saja. Ya, keluar, atau niat di dalam hati memisahkan diri dari jamaah. Jadi ibu langsung sholat sendirian, atau batalin lalu pindah tempat sholat sendirian. Lagi sholat? Oh boleh, kalau lagi sholat bersin baca apa tadi? Alhamdulillah boleh. Yang nggak boleh jawab yarhamu Allah. Jadi itu dalam kitab Sahih Fikih Sunnah dibahas, ya, orang yang bersin, hai sih, alhamdulillah. Nah, sebelahnya yang nggak boleh, yarhamukallah. Akhirnya ibu jawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Hanya yang bersin saja yang boleh baca hamdalah. Terus baca amin sekarang. Lihat, setelah baca Al-Fatihah, hendaknya membaca amin, dibaca jahar dalam salat jariyah, dibaca sir dalam salat siriyah. Kata amin berarti apa? Ya Allah, kabulkanlah. Amin atau amin, ya. Lihat hadisnya ibu-ibu. Idza ammanal imam fa'aminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Jika imam mengucapkan amin, ucapkanlah amin, karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan apa, aminnya bersamaan dengan bacaan amin malaikat, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Hadisnya diriwayatkan muttafaqun alaih. Ya, jadi ibu-ibu kalau imam baca apa? Amin. Nah, cuman ibu-ibu dengerin. Ada orang habis sholat dolin, dia bukan baca amin. Baca apa Pak Ustadz? Rabbighfirli, amin. Itu tidak ada sunnahnya. Paham Bu? Jadi abas sholat dolin, coba deh, maaf, ada orang kalau lagi walad dolin baca Rabbighfirli, amin. Ya, tidak ada dalil yang sahih tentang masalah itu. Jadi langsung apa? Amin. Ada bapak-bapak begitu salat berjamaah, walad dolin, amin. Yang lain nggak amin kan? Rabbighfirli, amin. Jadi kan nggak bareng kan? Nah, ini dikasih tahu kalau lagi walad dolin Rabbighfirli dulu. Ya padahal yang benar mana? Yang langsung amin. Ada lagi yang begini, waladhdallin, rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Untung dia nggak baca Rabbana Atina, coba. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Panjang banget kan?
Jadi harusnya hadis ini menerangkan habis waladhdallin amin. Ya, jangan ditambah-tambah gitu loh ya. Bu, tapi ada jamaah waktu itu dia pergi ke Cina. Waktu di Cina dia salat subuh. Begitu salat subuh waladhdallin. Ya biasa kan, Bu, habis waladhdallin apa? Amin. Ternyata cuma dia doang yang baca amin sendiri. Yang lainnya gak pada baca. Loh, dalam hati mungkin dia bengong, kenapa gitu ya. Rakaat kedua, lah udah biasa kan habis waladhdallin amin. Dia diri sendiri doang yang baca. Akhirnya habis sholat dia dinasihatin sama orang Cina. Di Cina tuh pakai bahasa Cina, dia kagak ngerti. Ada nggak? Dia juga nanya pakai bahasa Inggris sama orang Cina, kagak ngerti juga. Ya udah ini senyum-senyum. Dia tanya sama saya, ya kalau ngasih tuh masih di email, Ustadz kenapa kok mereka aminnya nggak kedengeran? Ternyata ya mereka berdalil dengan kalau baca doa itu dengan suara yang lemah lembut. Amin itu adalah doa. Dan itu setahu saya mazhab Abu Hanifah. Tapi hadis ini menerangkan habis waladhdallin amin dikeraskan. Kalau sholatnya sholat jahriyah dipelankan. Kalau sholatnya sir, maka kita ikuti yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu yang seperti itu, waladhdallin amin. Ada lagi yang aminnya tuh macam-macam, Bu. Pernah saya lagi salat jamaah, aminnya tuh unik banget. Waladhdallin amin. Jadi ada jedanya, adanya. Ya, kenapa jadi begitu gitu loh? Malah kan banyak juga kalau sholat taraweh. Apa artinya min gitu? Amin atau amin, paham? Ya, atau amin gitu loh. Jadi ibu-ibu sekalian muliakan Allah, kalau ibu baca tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Fatihah, pembahasan amin panjang di situ. Kenapa disebutkan amin? Kabulkanlah. Maksudnya apa? Masya Allah. Ternyata kalau amin kita berbarengan dengan aminnya siapa tadi? Malaikat. Dosa kita bisa diampuni yang lalu. Ya, ibu-ibu sekalian muliakan Allah. Ini baca apa tadi? Amin. Ada yang nanya? Kalau wanita sholat berjamaah kedengaran sama sendiri. Kalau sholat berjamaah ada laki-laki, ya, misalnya di masjid kedengaran sendiri. Kalau di rumah, ya tentu juga tidak terlalu keras. Amin, kedengaran sama sendiri. Takutnya ada supir, betul? Ya, takutnya ada orang yang bukan mahramnya. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Ada yang nanya? Mana? Ibu apa? Misalkan ini kan sholat zuhur itu ada yang sholat sunnah nih. Kita misalkan lagi sholat sunnah nih, terus ada di situ jamaah mau berjamaah. Kita sudah 1 rakaat, lalu kita kepengen misalkan ikut berjamaah, apakah ini boleh kita berhenti sesunnah kita tadi ikut berjamaah? Sunnah apa? Qobliyah. Qobliyah. Iya, misalkan 2 rakaat. Ini kita sudah 1 orang. Baik. Susah. Yang pertama perlu dibedakan antara jamaah pertama dengan jamaah kedua. Yang ibu maksud jamaah pertama apa kedua? Jadi pokoknya 1 jamaah aja gitu. Iya, enggak. Berarti ini jamaah pertama berarti sama imam rawatib. Iya. Sama imam rawatib. Enggak sendiri kita. Kan kita ini sholat sendiri. Iya, maksudnya sama imam yang di depan apa sendirian khusus wanita? Wanita. Ya, kan gini perlu dibedain. Pertama,
Iza qudiyatus shalah fala sholata illal maktubah. Hadis riwayat Muslim. Kalau ditegakkan sholat wajib, maka tidak boleh ada sholat yang lain. Misalnya ibu lagi misalnya imam nih rawatib nih, imamnya imam masjid. Allah, ini ke situ dulu ya. Allah, ibu lagi sholat qabliyah subuh misalnya, Allahu akbar. Tiba-tiba Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka batalkan. Bagi yang di masjid, bukan yang di rumah. Di rumah kagak ada hubungannya. Kecuali ibu pengen sholat di masjid lagi di rumah, batalin. Kenapa? Menyempurnakan yang wajib lebih utama daripada menyempurnakan yang sunnah. Paham? Dah. Kalau rakaat kedua gimana Pak Ustadz? Boleh dipercepat, tapi dengan catatan ibu yakin takbiratul ihram bisa. Ngerti nggak? Misalnya lagi at-tahiyat, paham? Ibu cepetin bacanya biar nanti takbiratul ihramnya bareng siapa? Imam. Nah itu kan kalau sholatnya bareng imam rawatib. Nah sekarang gimana? Ibu lagi qobliyah zuhur, udah nggak ada sholat rawatib, nggak ada imam rawatib, udah beres. Ya ini ibu datang terlambat kan? Kemudian ibu lagi sholat qobliyah zuhur, kemudian tiba-tiba ada sholat apa? Jamaah di belakang. Ya, pertanyaannya, bolehkah ibu membatalkan? Setahu saya, ya ada dalam Al-Quran, wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amalmu. Maksudnya kita nggak boleh membatalkan amal kita kecuali ada alasan syariat. Alasan syariat tadi apa? Bareng imam, udah qomat, udah mau sholat wajib. Kedua, batal mungkin, paham? Kentut atau apa, ya itu berarti ada apa tadi? Syariatnya. Nah sekarang ini kan bukan imam rawatib. Lebih baik ibu selesaikan aja dulu sholat apanya, qobliyahnya, nanti baru ikut jamaah dengan yang bukan apa tadi? Bukan imam rawatib. Maka perlu dibedakan, paham nggak? Kalau imam rawatib ibu harus batalin semuanya, karena itu sudah mau ditegakkan. Nah kalau ini imamnya kan bukan imam rawatib, ini jamaah entah keberapa kan? Ibu datang qobliyah dulu, tiba-tiba ada yang qomat, maka lebih baik ibu percepat sholat apa tadi? Sunnahnya, baru ibu ikut sholat jamaah sama-sama. Mungkin juga apa boleh dibatalkan lalu ikut berjamaah? Mendingan selesaiin aja. Toh ibu nggak terlalu ketinggalan banyak kan? Ya mungkin ketinggalan 1 rakaat, ibu bisa. Karena ini bukan imam apa tadi? Rawatib dan bukan jamaah yang pertama. Ya, emang suka kejadian di situ. Ibu-ibu sholat di mall misalnya, ibu kan qobliyah dulu kan solehah, betul? Qobliyah dulu. Ya, tiba-tiba ada yang datang langsung bikin jamaah perempuan. Nah, ibu-ibu kan mikir mungkin lagi sholat nih, aduh saya ketinggalan jamaah. Maka ibu-ibu sekalian muliakan Allah, ya selesaikan saja dulu, baru ikut apa? Jamaah. Mungkin wallahu alam kalau ada yang pendapat mengatakan dibatalkan dulu, batal saja karena lebih membela jamaah. Tapi tadi itu kan bukan imam apa tadi? Rawatib. Makanya ibu terus yang tadi jangan batalkan amalmu. Ya, walaupun memang ibu lebih utama menyempurnakan yang wajib. Ya, tapi saya mungkin berpendapat selesaikan saja sholatnya. Sholat sunnah kan udah bentar kan? Nanti baru ikut gabung dengan sholat apa tadi? Wajibnya yang yang mungkin udah keberapa kali itu ya, karena di masjid itu kan kadang-kadang suka apa? Hilir mudik orang gitu ya. Yang unik gini Bu, itu ada yang jamaah, itu ada yang jamaah, itu ada yang jamaah. Dalam satu masjid ada 3 jamaah, ya nggak boleh tuh. Ya harus ada 1 jamaah saja. Oh iya, ibu sudah sholat apa tadi? Zuhur. Ya, ibu lagi sholat zuhur. Tiba-tiba laki-laki imam, ada yang imam. Maka sama sebenarnya pertanyaannya dengan ibu ini. Ya, itu imam sholat pertama kali apa?
Bukan, kan nggak tahu. Kalau pertama kali kan pada waktunya, betul. Berarti itu kalau jam 1 mah jangan harap pertama kali, ya pasti itu udah kesekian kalinya. Cuman mungkin pertanyaannya, apakah saya batalin atau ada? Saya lupa ini kaul siapa, perkataan siapa. Pendapat yang pertama, dia niatkan sholat wajibnya ini menjadi sunnah. Ngerti nggak? Ya, jadi kan tarisnya 4. Jadi 2, terus nanti ikut apa? Jamaah. Terus yang kedua, terusin aja sholatnya. Ngerti Bu? Terusin aja sholatnya karena dia sudah mulai dengan sholat apa? Sendirian. Yang ketiga, ya dia batalin, ikut sholat jamaah. Saya lebih bagus ibu sholat sendiri aja terusin. Ya, mungkin ada pendapat-pendapat lainnya. Karena ibu sudah apa tadi? Sudah memulai. Lain lagi kalau ibu lagi sholat apa tadi? Qobliyah. Dan itu imamnya juga imam apa tadi? Rawatib. Yang imamnya pertama kali, ibu nggak boleh. Ada sholat apa? Sunnah, ya. Ada sholat sunnah. Kalau kita sedang sholat qobliyah, tetapi tiba-tiba kita dicolek, Dicolek apa dipukul? Hah? Padahal kita kan qobliyah, apa yang Nggak apa-apa. Ibu lagi qobliyah, tiba-tiba ada orang nepok. Ya sebenarnya nggak ada istilah nepok. Ikut aja langsung, paham nggak? Nah, terus ibu dia sholat zuhur, ibu sholat qobliyah. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa. Innamal amal binniyat, sesuai dengan niatnya. Ibu sholat apa? Qobliyah. Dia sholat apa? Zuhur, wajib. Berarti ibu 2 rakaat salam, dia ngapain? Terusin. Dalilnya apa Pak Ustadz? Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ada cerita yang tadi sahabat Nabi Hudzaifah al-Yaman sholat, saya lupa ya Hudzaifah al-Yaman atau Muaz bin Jabal, ya kalau nggak salah Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal sholat. Dia kan udah sholat sama Nabi, sholat Isya. Terus dia datang ke kampungnya belum pada sholat, ya. Atau gini, yang gampang riwayatnya adalah ketika Nabi sholat subuh, ada 2 orang yang tidak sholat. Lalu kemudian ditanya, maksudnya kenapa nggak sholat? Saya udah sholat di kemah di rumah. Maka disuruh sholat lagi. Maka sholatmu yang kedua jadi pahala apa? Sunnah. Ngerti nggak Bu? Ya, jadi pahala sunnah. Nah, ini dijadikan dalil berarti yang Nabi kan sholat wajib kan? Nah ini sholat apa? Sunnah. Berarti dia sholat sunnah di belakang yang sholat wajib. Kalau cerita Muaz bin Jabal tadi, itu maaf ya bukan Hudzaifah, Muaz bin Jabal, dia sholat apa tadi? Wajib sunnah juga. Kan udah sholat wajibnya bareng siapa? Bareng Nabi. Berarti yang kedua sholat apa? Sunnah. Sedangkan makmumnya sholat apa? Wajib. Ini dijadikan dalil dalam kitab Sahih Fikih Sunnah bolehnya sholat berbeda niat. Paham? Bolehnya sholat berbeda niat. Yang nggak boleh, Bu, dengerin. Ibu sholat jenazah, dia sholat zuhur, tentu nggak bakalan sama, nggak bakalan ketemu karena ibu nggak pakai ruku dan sujud. Ada juga yang menyebutkan kalau sholat beda niat itu boleh asalkan sama rokaatnya atau makmumnya rokaatnya lebih. Misalnya, kalau yang sama, ibu sholat duhur, makmum, ibu sholat asar, makmum sholat zuhur, sama kan? Tahiyatnya sama, betul? Ya. Atau ibu sholat qobliyah zuhur, makmumnya sholat apa? Zuhur. Berarti kan ibu 2 salam kan? Dia kurang berapa? 2 lagi. Ya, emang itu permasalahan fikih, ya, fikih. Tapi intinya saya berpendapat, setahu saya mazhab Syafi'i nggak boleh sholat kecuali sama niatnya, karena menyelisih imam. Tapi sebenarnya menyelisih imam ini bukan masalah niat, masalah apa? Gerakan.
ya. Tapi saya termasuk yang membolehkan sholat berbeda apa tadi? Niat. Asalkan apa tadi? Sama rakaatnya dan atau lebih banyak rakaatnya. Misalnya saya qobliyah duhur, dia sholat zuhur. Jadi ibu-ibu ya antepin aja, jangan ibu giniin. Maksudnya apa? Jangan gitu loh. Atau gini, malah ada bu, begitu imam yang sholatnya beda, maksudnya dia kan sholat qobliyah, ini sholat duhur, ditepok dia, terus dia cepetin, Allahu Akbar. Akhirnya orang ini kan jadi kagak jadi gitu loh. Ya jadi udah tepin aja, ya udah ya. Dan ibu sholatnya kan tetap sir kan, ya assalamualaikum, dia kurang berapa? Kurang 2, selanjutin. Jadi jangan sampai ibu akhirnya. Kalau sama ya nggak usah, udah terusin aja, nggak apa-apa beda nih ya. Ada beberapa banyak cerita, misalnya waktu saya di Jeddah waktu itu ada jamaah umroh, saya kan belum sholat duhur, belum sholat asar. Si bapak itu sudah sholat duhur tapi belum asar, maksudnya dia kagak dijamak, kagak dikosor. Kalau kita kan dijamak, dikosor. Biasa kan ada orang bu, wah kan sempet gitu ya, sempet ngapain sholat dijamak dan dikosor. Ini bukan masalah sempet atau nggak sempet, ya memang teh sistri ya, ini bukan masalah sempet nggak sempet, ini masalah sunnah, sedekah yang Allah kasih. Nah ternyata bapak ini kan berarti belum sholat asar, saya sudah sholat, saya belum sholat duhur asar, maksudnya jamak takhir. Nah ini kan saya kan bilang gini, bapak sholat apa? Bapak baru pak jamaah, ya sholat asar ya mas ya? Oh enggak, saya sholat duhur. Oh enggak, saya sholat asar. Ya nggak apa-apa pak, bapak sholat asar, saya sholat duhur. Saya 2 rakaat, salam, bapak lanjut jadi 4. Atau bapak ikut saya 2, tapi niatnya apa? Asar. Oh nggak mau saya. Yaudah deh bapak jadi imam, gitu loh. Ini saya jadi mau jadi imam. Ya, jadi kalau saya jadi imam nggak mau, karena saya beda. Apa saya kan duhur 2, ya dia pengennya asar, sama gitu loh, matching ya. Nah akhirnya nggak mau. Nggak apa-apa, saya sholat 2, saya salam, bapak lanjut 4 asar. Atau bapak 2 cukup asarnya karena kan musafir. Nggak mau juga, ya udah bapak jadi imam dah. Mau, saya sholat apa? Zuhur kan, dia sholat apa? Asar. Kirain saya 2, dia sholatnya berapa? 4. Ya udah saya ikutin juga kan, 4 rakaat ya, 4 rakaat. Dia salam, saya sholat apa? Asar belum kan, berapa? 2 ya. Jadi nggak apa-apa, sholat beda apa tadi? Niat. Yang nggak boleh menyelisihi imam itu dalam masalah gerakan, karena kita akan banyak beda dengan imam tentunya dalam bacaan, betul bu? Misalnya ibu baca subhana rabbil azim, bisa aja kan makmum baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bisa saja iftitahnya beda, ibu baca Allahumma ba'id baini, saya baca doanya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Jadi yang nggak boleh berbeda dalam masalah gerakan. Dah 11:30 ya, banyak-banyak ya. Ingat, makin besar apa tadi usaha ibu dalam memperdalam agama ini, Allah akan mudahkan ibu. Yakin? Yang penting usaha, mau ngapalin, mau usaha ya. Nah malah nih saya udah bikin gambar bagus-bagus tuh. Tadi udah saya share di grup admin tentang kita bikin pakai PowerPoint, doa bagus ya, doa terus ibu jadi dijadiin jadi bisa bacanya nggak kayak di tulisan, jadi kayak kayak wallpaper, tapi bagus ya, bagus. Jadi ibu bacanya bisa bisa senang gitu, karena tulisannya tadi bagus. Coba nanti saya bikin itu ya.
Ya, kita kan mau gerhana ya. Tanggal berapa katanya? 9. Ya, sholat gerhana tanggung. Ya, sholat gerhana itu berbeda dengan sholat biasa. Siapa yang pernah sholat gerhana? Alhamdulillah kalau udah pernah. Ya, hukumnya sunnah muakkad. Sekarang liatin. Ini sholat gerhana ya, yang mungkin tata jamu kok mungkin ya. Yang tata caranya ya adalah sebagai berikut. Pertama, Allah, ini berjamaah ya, berjamaah di masjid. Kalau gerhana itu apa yang dilakukan Pak Ustadz? Salat, istighfar, baca zikir, ya, sedekah, bagus tuh, ya. Kemudian ada rasa takut, paham? Rasa takut bahwa ini bagian dari, bukan fenomena alam. Ini bagian Allah sedang memperingatkan hambanya. Jangan ibu ke pantai pakai kacamata riban, amazing, wonderful gitu ya. Nah, itu bukan kerjaan kita. Kerjaan kita sholat. Nah, ketika ibu sholat, lihat-lihat pertama, ikutin imam aja kan. Allahu Akbar. Ibu baca Fatihah biasa. Kemudian imam baca, ibu baca Fatihah. Imam baca Fatihah biasa. Imam baca Quran sepanjang Al-Baqarah. Yang ideal seperti itu. Tapi banyaknya enggak seperti itu kalau di Indonesia. Biasanya 30 ayat, 20 ayat. Kalau yang ada di riwayat sepanjang Al-Baqarah. Kemudian imam ruku. Baca biasa, rukunya sama kayak berdirinya. Berdirinya 10 menit, rukunya juga 10 menit. Bangkit lagi, sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi, baca surat sepanjang Al-Baqarah tapi kurang dari itu. Baru apa? Ruku sepanjang tadi, lalu bangkit, lalu sujud. Jadi total satu rakaat itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Ada berapa rakaat? 2 rakaat. Ngerti Bu? Ya. Jadi sujudnya juga sama kayak berdirinya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, itu tata cara sholat apa tadi? Gerhana. Ya. Kalau yang mau ngapain? Iya, mau dari mana? Baca Al-Fatihah. Iya, enggak lah. Kan surat bacanya siapa? Imam yang baca, ya. Ibu-ibu, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu mau sedikit ngapalin tadi. Ngapalin dan apa tadi? Usaha. Mudah-mudahan Allah mudahkan ibu untuk bisa menjadi Islam yang apa tadi? Kafah. Terus ibu-ibu ingat, baca apa tadi? Fatihahnya yang apa? Yang benar, yang bagus, ya. Saya ingat ya, saya udah nyampein, udah ngajarin. Tinggal ibu-ibu yang usaha, ya. Dan saya berharap kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah karena salat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.